Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, ya, apa kabar semuanya hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari berbagai macam kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru hari ini kembali bertemu dalam mata pelajaran fikih dengan kalian semua, meskipun hanya lewat online ya. Pertemuan kita hanya bersifat daring, tapi insyaallah tidak mengurangi silaturahmi di antara kita sekalian ya. Dan Pak Guru menghimbau, karena kita masih dalam tahap atau masa pandemi yang mengharuskan kita selalu mematuhi protokoler kesehatan. Untuk itu Pak Guru menghimbau kepada diri Pak Guru dan kepada adik sekalian untuk jangan lupa rajin cuci tangan, jaga jarak, selalu gunakan masker apabila keluar rumah, dan berbanyak berdoa. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, hari ini Pak Guru akan memaparkan materi bab 3 tentang memupuk kebersamaan dalam berjamaah. Sekali lagi, memupuk kebersamaan dalam berjamaah, dengan subtema atau pembahasan untuk hari ini yakni berkaitan dengan azan dan iqamah. Namun sebelumnya, marilah kita memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pembelajaran kita hari ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Kita awali doa ini dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru sering memakai Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman itu untuk dhamir umum. Kalau adik-adik sekalian karena berdoa masing-masing boleh memakai Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tetapi karena Pak Guru memakai dhamir umum untuk doa kita semua, maka Pak Guru menggantinya dengan Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, sebelum Pak Guru memaparkan atau menjelaskan lebih jauh tentang materi pada hari ini, terlebih dahulu Pak Guru ingin menguraikan kepada adik-adik sekalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian azan dan iqamah, yang kedua menjelaskan hukum azan dan iqamah, yang ketiga menjelaskan syarat azan dan iqamah, dan yang terakhir mengidentifikasi sunnah azan dan iqamah. Nah, di sini ada bisa lihat, ini gambar orang yang sedang mengumandangkan azan. Coba lihat posisinya mulai dari tangannya. Ya, kemudian ini tentu menghadap kiblat dan seterusnya. Sebentar Pak Guru akan jelaskan lebih jauh. Nah, ini ada lafaz azan. Lafaz azan ya. Adik-adik tentunya sudah sering mendengar. Ini azan yang dipakai untuk umum. Azan zuhur, asar, maghrib sama isya. Tentunya kalau azan subuh adik-adik tahu ya, bahwa setelah hayya 'alal falah maka ada kata tambahan as-salatu khairum minan naum, yang berarti salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, ini yang Pak Guru lampirkan ini, lafaz azannya adalah azan untuk 4 waktu salat yang lain selain subuh. Ya, Allahu Akbar kita ketahui berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah berapa kali? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
kemudian Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah. Tentunya semuanya adik-adik sudah sering dengar, dan begitu juga awal masuk di sekolah ini diseleksi salah satunya yang dites untuk siswa laki-laki adalah mengumandangkan azan. Lanjut. Kemudian ini adalah lafaz atau bacaan iqamah. Adik-adik juga sering dengar ya. Sebelum memulai sholat kita sering mendengar ini. Hampir sama dengan azan tadi, tetapi yang ketambahannya di sini hanya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, adik-adik sekalian perlu diperhatikan ya. Ya, jadi ini cara mengumandangkan iqamah ini dibacanya seperti azan tadi, namun dengan bacaan yang lebih pendek. Misalnya ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, penting untuk diperhatikan ketika sampai pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu kalau kalian mau sambung boleh. Misalnya hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Jadi kalau hayya 'alas shalah pakai ti belakangnya. Kalau qad qamatis shalah pakai tu. Jadi qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Oke, dapat dipahami ya, diingat baik-baik agar supaya dapat dipraktikkan di rumah ataupun di masjid terdekat dengan rumah. Masuk pada pembahasan utama ya, pengertian azan dan iqamah. Azan secara bahasa artinya pengumuman atau pemberitahuan. Sedangkan menurut istilah, azan adalah perkataan tertentu yang berguna untuk memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Kemudian iqamah adalah pertanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Nah, dapat dipahami ya adik sekalian. Jadi azan itu kan artinya penanda ya, perkataan tertentu untuk memberitahukan telah masuk waktu sholat fardu. Misalnya jam 11.55 kita mendengar azan zuhur, berarti itu menandakan telah masuk waktu zuhur. Atau pada pukul 15 atau jam 3 sore kita mendengar suara azan asar di masjid, berarti itu penanda sudah masuk waktu asar. Kemudian kalau iqamah atau orang kita biasa kenal di sini dengan sebutan qomat, ya, itu artinya pertanda bahwa sholat berjamaah akan segera dimulai. Masuk pada hukum azan dan iqamah. Nah, menurut jumhur atau kesepakatan ulama, hukum azan dan iqamah adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, utamanya bagi laki-laki yang sholat di masjid untuk sholat wajib 5 waktu dan sholat Jumat. Jadi jumhur atau kesepakatan dari sebagian besar ulama mengatakan bahwa hukum azan dan iqamah ini hukumnya adalah sunnah mu'akkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian kita masuk pada hal yang berhubungan dengan disyariatkannya azan dan iqamah. Yang pertama, sholat yang disyariatkan azan dan iqamah yaitu sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Hanya sholat 5 waktu dan sholat Jumat itu yang disyariatkan menggunakan azan dan iqamah. Kemudian yang kedua, sholat yang disyariatkan iqamah saja dan tidak disyariatkan azan yaitu sholat yang dijamak dengan sholat sebelumnya. Arti kalau kita menjamak sholat maka tidak perlu mengumandangkan azan, tetapi iqamah boleh. Kemudian yang ketiga, sholat yang tidak ada azan dan iqamah yaitu sholat sunnah, sholat jenazah, sholat 2 hari raya, sholat istisqa, dan sholat sunnah lainnya. Nah, coba perhatikan, semua sholat sunnah itu tidak ada azannya ataupun iqamahnya. Begitu juga dengan sholat jenazah ya, tidak ada azannya. Begitu juga dengan sholat 2 hari raya
Ya, pagi-pagi itu menjelang sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kita tidak pernah mendengar dikumandangkan azan karena memang tidak disyariatkan. Begitu juga sholat istisqa. Sholat istisqa ini sholat minta hujan, dan sholat-sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud, sholat duha, semuanya itu tidak ada atau tidak disyariatkan azan dan iqamah. Masuk pada syarat azan dan iqamah. Yang pertama, telah masuk waktu. Jadi apabila azan ini dikumandangkan belum masuk waktu, maka tidak sah, ya. Tidak sah karena syaratnya harus telah masuk waktu. Makanya tidak boleh sembarangan mengumandangkan azan. Yang kedua, harus berbahasa Arab. Jadi meskipun kita ketahui bahwa Allahu Akbar, meskipun kita ketahui bahwa Allahu Akbar itu pengertiannya adalah Allah Maha Besar, tetapi kita tidak boleh mengumandangkan azan menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kita masuk ke masjid kemudian mengumandangkan azan menggunakan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Nah, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena syarat mutlak azan harus menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, tidak bersahutan. Nah, ini tidak bersahutan ini artinya tidak boleh duet, tidak boleh 2 atau 3 orang mengumandangkan azan dalam satu masjid kecuali berbeda masjid. Misalnya dalam satu masjid ada 2 orang mengumandangkan azan, ya. Yang satu asyhadu an la ilaha illallah, yang satu sambung asyhadu an la ilaha illallah. Itu tidak dibenarkan, ya. Hanya 1 orang yang boleh mengumandangkan azan dalam satu waktu di satu masjid. Kemudian syarat yang keempat adalah harus orang muslim dan laki-laki yang sudah akil balik. Jadi jika bukan orang muslim, misalnya orang di luar muslim yang mengumandangkan azan, maka hukumnya tidak sah. Begitu juga dengan perempuan. Semerdu apapun suaranya, dia tidak bisa mengumandangkan azan karena syarat mutlak azan harus laki-laki yang sudah akil balik. Anak-anak itu mengumandangkan azan hanya latihan, tetapi tidak sah hukumnya. Yang berikut tertib lafalnya. Artinya tidak boleh tidak berurutan, harus berurutan, ya, harus tertib. Asyhadu an la ilaha illallah harus terlebih dahulu sebelum asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah duluan kemudian asyhadu an la ilaha illallah belakangan. Atau hayya 'alal falah kamu duluankan kemudian hayya 'alas shalah dibelakangkan. Itu salah. Jadi harus hayya 'alas shalah duluan kemudian hayya 'alal falah. Kita sholat dulu baru kita meraih kemenangan, gitu, ya. Kemudian sunnah azan. Yang pertama, hendaklah muadzin suci dari hadas besar dan kecil, ya. Muadzin atau orang yang mengumandangkan azan itu hendaknya dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian hendaklah berdiri menghadap kiblat, ya. Jadi jangan karena dia rasa capek dia bersandar membelakangi kiblat kemudian dia mengumandangkan azan. Tidak boleh, ya. Ini disunahkan menghadap kiblat. Kemudian menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Jadi ketika azan hayya 'alas shalah itu wajah dan leher dihadapkan ke sebelah kanan. Kemudian ketika mengumandangkan hayya 'alal falah maka wajah dan leher diarahkan ke sebelah kiri. Itu sunnah, ya. Kemudian memasukkan 2 jari ke dalam telinganya. Jadi ada 2 jari dimasukkan ke dalam telinga, ya. Kalau tidak pas boleh juga hanya dengan 1 jari dimasukkan ke dalam telinga. Itu untuk supaya kita itu mengeluarkan suara dengan luas, ya. Karena kita menutup telinga kita itu ketika kita mengangkat suara kita bisa mengeluarkan suara dengan sebebas-bebasnya. Yang terakhir mengeraskan suaranya ketika azan. Jadi muadzin itu jangan tahan-tahan ketika mengumandangkan azan. Jadi jangan tahan-tahan suaranya, harus dikeraskan. Tetapi alhamdulillah kan zaman sekarang sudah ada bantuan dengan pengeras suara, maka suara yang kecil pun bisa terdengar menjadi keras. Tetapi meskipun demikian mengeraskan suara ketika azan itu termasuk sunnah. Jadi tetap kita utamakan mengeraskan suara. Ya, terima kasih adik sekalian, semoga ada manfaatnya.
Sekali lagi Pak Guru menghimbau kepada kita sekalian tetap di rumah, jaga jarak, selalu gunakan masker, rajin cuci tangan, dan yang terpenting selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari pribadi Pak Guru sendiri. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.